Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan beberapa uji dalam statistik yang uji-uji ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi. Dan saya akan memulai proses pengujian dari mulai uji asumsi klasik, khususnya uji normalitas, lalu kita akan melakukan uji hipotesis, ya, yaitu uji korelasi dan regresi linear sederhana, yang kemungkinan prosedur uji ini bisa digunakan atau bisa diterapkan ketika rekan-rekan mahasiswa menyusun skripsi. Nah, untuk uji normalitas kita akan menggunakan salah satu uji yang cukup populer dalam aplikasi statistik SPSS, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, atau juga bisa menggunakan uji Shapiro-Wills, karena satu proses pengujian kita bisa memperoleh dua hasil uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wills. Kemudian kita akan melakukan uji korelasi dua variabel. Nah, uji korelasi dua variabel ini bergantung pada data yang kita peroleh, apakah datanya berskala interval, rasio, atau kalau dalam aplikasi SPSS disebut dengan scale, atau berskala nominal atau ordinal. Ini sangat bergantung pada jenis datanya. Lalu juga bergantung kepada apakah data-datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama yang mengatakan bahwa uji normalitas dilakukan terhadap masing-masing variabel, sehingga kalau ada dua variabel maka kita harus dua kali melakukan uji normalitas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa uji normalitas yang dilakukan khususnya dalam uji regresi linear adalah uji normalitas residual. Sehingga kita perlu membuat variabel baru. Kalau ada dua variabel berarti ada variabel yang ketiga yang biasa disebut dengan variabel residual, yang di dalam SPSS biasanya disingkat dengan resid. Nah, kita akan memulai proses pengujian uji statistik dari mulai uji normalitas, uji hipotesis. Yang pertama-tama kita siapkan dulu datanya, dan saya sudah menyiapkan data yang bukan berasal dari data ini adalah data fiktif, bukan data yang sesungguhnya atau bukan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Ini contoh datanya adalah penelitian yang berjudul korelasi antara kemampuan berbahasa Arab dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sehingga ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel kemampuan berbahasa Arab, ya, kita sebut sebagai variabel X, dan yang kedua variabel prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI, kita sebut saja sebagai variabel Y. Ini dua variabel, masing-masing variabel ini terdiri berasal dari 50 orang responden, dari 50 siswa yang asumsinya telah dilakukan pengukuran terhadap ke-50 siswa itu dalam hal kemampuan berbahasa Arab dan telah diuji prestasi belajarnya pada mata pelajaran PAI. Nah, untuk mengolah data ini kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang cukup populer, yaitu aplikasi SPSS, Statistical Package for Social Sciences, yang saya gunakan adalah versi 20. Sehingga versi ini relatif tidak terlalu berat untuk komputer yang biasa saya gunakan, dan tetap masih sangat mumpuni untuk melakukan uji-uji statistik. Oleh karena itu, langkah berikutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Saya tinggal mengklik dua kali pada icon pada desktop komputer saya. Lalu kita akan menunggu proses ini sudah siap, ya. Kita klik, kalau muncul seperti ini kita klik saja, ya. Kita akan mengcopy data dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS. Ya, ini data yang asli tadi kita blok, ya.
dari nomor 1 sampai nomor 50. Kemudian Ctrl C atau diklik copy ya. Lalu kita akan tempel atau paste di sini. Paste ya. Ini harus dalam form apa, di tampilan pojok kiri itu harus yang aktif itu harus data view, bukan variable view. Lalu kita simpan kursor di di kolom paling atas baris 1, lalu edit paste ya. Oke, ini datanya sudah dimasukkan, sudah ditempel, sudah dipaste ke dalam lembar kerja IBM SPSS Statistik Data Editor. Jadi nama formalnya lembar kerja ini namanya adalah IBM SPSS Statistik Data Editor. Kalau yang satu lagi, yang ini adalah IBM SPSS Statistik Viewer. Ini untuk menampilkan output dari pengolahan data yang kita lakukan nanti akan tampil di sini. Langkah berikutnya kita akan mendefinisikan variabel yang baru saja kita input, sehingga kita aktifkan di pojok kiri bawah itu bukan data view yang kita aktifkan tapi variable view. Maka muncul seperti ini. Kita tinggal mendefinisikannya. Untuk variabel untuk var 001 kita tulis saja x ya. Lalu untuk var 0002 kita tulis y. Lalu untuk labelnya ini adalah kemampuan berbahasa Arab, Kemudian yang y-nya kita beri label prestasi belajar PAI. Kemudian measure-nya kita scale ya, didefinisikan sebagai data interval atau dalam SPSS dikenal dengan scale. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view. Baik, ini data yang sudah kita definisikan. Di sini muncul X dan Y. X adalah kemampuan berbahasa Arab, dan Y adalah prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan uji normalitas. Perlu diketahui bahwa uji normalitas, sekali lagi saya jelaskan, ada beberapa mahasiswa yang keliru menggunakan uji normalitas meskipun jenis ujinya sama namanya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, tapi dia salah. Beberapa mahasiswa melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji non parametrik. Prosedur yang tidak benar ini ya, analyze, lalu pilih non parametric test, kemudian di sini ada one sample, legacy dialog, lalu klik one sample KS Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah, sekali lagi, ini adalah prosedur pengujian normalitas yang keliru ya, karena kalau menggunakan ini memang sejak awal statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Nah, ini adalah beberapa mahasiswa banyak menggunakan uji normalitas dengan menggunakan ini. Ini keliru ya, tidak benar. Karena kalau menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test, ini berarti memang sejak awal data ini memang sudah diasumsikan berdistribusi, diasumsikan non parametrik. Yang benar uji normalitas adalah kita menggunakan prosedur sebagai berikut. Klik analyze ya, lalu pilih descriptive statistic ya, lalu pilih explore. Oke, maka muncul jendela seperti ini. Kita masukkan variabel-variabel yang diuji, karena kita ada dua variabel sekaligus saja kita masukkan. Kemampuan bahasa Arab masukkan ke kotak dependent list, prestasi belajar PAI juga masukkan ke kotak dependent list. Oke, lalu kita klik statistik ya, ini sudah memenuhi karena kita menggunakan statistik deskriptif, kita cancel saja. Yang perlu mendapat perhatian pada saat uji normalitas dengan menggunakan menu explore adalah klik plot. Ya, pada pilihan box plot pilih saja none. Lalu pada deskriptif ini kita klik histogram, kita pilih histogram untuk melihat
grafik data kita seperti apa. Lalu pada normality plot with test itu harus di checklist atau harus dicentang. Ya, kalau sudah continue. Oke, ini statik sudah, plot sudah, yang lain-lainnya abaikan, ini juga diabaikan, ini juga abaikan. Di bawah ada pilihan both, statistik, dan plot. Kita pilih yang defaultnya, yaitu yang both. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini output explore untuk pengujian normalitas. Yang tabel pertama dari menu explore adalah case processing summary. Ini menjelaskan data-data yang diinput ke dalam SPSS. Lalu yang kedua ada tabel deskriptif. Ini menjelaskan statistik deskriptif masing-masing variabel, ada mean, ya, ada median, ada varian, ada standar deviasi, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada range atau selisih antara terkecil dan yang terbesar. Kemudian di baris berikutnya dijelaskan pula secara deskriptif variabel prestasi belajar juga sama, ya, ada mean, median, varian, standar deviasi dan seterusnya. Ini ini diperlukan kalau mahasiswa ingin mendeskripsikan data. Dan biasanya sebelum uji normalitas dilakukan, biasanya peneliti melakukan deskripsi data untuk melihat gambaran secara umum data yang diolah. Nah, uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu terdapat pada tabel yang ketiga yang berjudul Test of Normality. Test of Normality itu ada dua di sini, ya, meskipun satu kali pengujian tapi hasilnya ada dua, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua uji Shapiro-Wilk. Di sini kedua variabel sudah ada, yaitu variabel kemampuan berbahasa Arab dan kemampuan prestasi belajar PAI. Nah, untuk statistik Kolmogorov-Smirnov, nilai statistiknya untuk variabel kemampuan berbahasa Arab itu adalah 0,087 dengan DF. DF itu singkatan dari Degree of Freedom atau derajat kebebasan dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya. Lalu ada SIG. SIG itu singkatan dari significant, ya, atau dalam bahasa Indonesia kerap disebut sebagai signifikansi atau nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Demikian juga untuk Shapiro-Wilk ada Shapiro-Wilk statistik untuk variabel kemampuan berbahasa Arab adalah 0,960. DF-nya sama, degree of freedom-nya 50 dan SIG-nya untuk Kolmogorov-Smirnov variabel yang pertama nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya adalah 0,2, ya. Sedangkan untuk nilai signifikansi variabel kemampuan berbahasa Arab pada uji Shapiro-Wilk itu adalah 0,091. Nah, dasar pengambilan kesimpulan untuk uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk itu adalah yang pertama, saya tulis saja, ya, dasar pengambilan kesimpulan uji normalitas KS. KS itu singkatan dari Kolmogorov-Smirnov dan SW Shapiro-Wilk. Yang pertama, jika nilai probabilitas ya dalam kurung SIG lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, ya. Sebaliknya kita copy saja untuk lebih mempercepat. Jika nilai probabilitas lebih, ini 0,05, ya. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, ya,
variabel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Oke, ini dasar pengambilan kesimpulan untuk uji normalitas baik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov maupun uji Shapiro-Wilk. Jadi yang pertama, jika nilai probabilitas, nilai sig ya, nilai sig lebih besar. Nilai sig yang saya maksud adalah yang ini, nilai sig 0,200 kalau di sini untuk Kolmogorov-Smirnov dan untuk Shapiro-Wilk 0,091. Nah, sekali lagi dasar pengambilan kesimpulan yang pertama, jika nilai probabilitas atau nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas atau nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Nah, berdasarkan dasar pengambilan kesimpulan tersebut, kita memperoleh bahwa nilai sig untuk variabel kemampuan berbahasa Arab adalah 0,2. Ini jauh lebih besar dari 0,05. Untuk Shapiro-Wilk adalah 0,091, ini juga lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk variabel prestasi belajar PAI, nilai sig-nya adalah 0,2, ini juga jauh lebih besar dari 0,05. Yang Shapiro-Wilk adalah 0,096, ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kedua variabel, yaitu variabel kemampuan berbahasa Arab dan variabel prestasi belajar PAI, baik menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov maupun uji normalitas Shapiro-Wilk, keduanya disimpulkan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini grafik histogramnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan grafik normal QQ plot untuk variabel kemampuan berbahasa Arab, kalau titik-titik ya atau yang bulatan-bulatan kecil ini, titik-titiknya menempel atau berdekatan pada garis lurus ini, maka itu menandakan bahwa suatu variabel berdistribusi normal. Ya, ini juga begitu. Kalau titik-titiknya mengikuti garis seperti ini, itu menandakan bahwa suatu variabel berdistribusi normal. Tapi kalau titik-titiknya menyebar di seluruh kotak, itu bisa menjadi pertanda bahwa variabel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Ini untuk variabel prestasi belajar, grafik histogramnya seperti ini. Untuk grafik normal QQ plot juga menandakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal karena titik-titiknya atau bulatan-bulatan kecilnya berada di sekitar garis lurus. Baik, itulah prosedur pengujian uji normalitas. Nah, lalu bagaimana dengan judul korelasi antara kemampuan berbahasa Arab dengan prestasi belajar siswa? Kita menggunakan uji hipotesis yang mana? Hipotesisnya kurang lebih mengatakan bahwa kemampuan berbahasa Arab siswa itu berkorelasi positif dan signifikan dengan prestasi belajar pada mata pelajaran PAI. Nah, pertanyaannya, apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Kita akan melakukan proses pengujian dengan menggunakan uji regresi linear dan kita akan menggunakan uji korelasi. Caranya, klik analyze, pilih correlate, pilih bivariate, ya. Nah, kita tinggal memindahkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, variabel kemampuan berbahasa Arab dan variabel prestasi belajar PAI ke kotak variabel. Nah, di bawah itu adalah ada beberapa pilihan, ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang kita inginkan itu apa? Ya, kita menggunakan koefisien korelasi yang mana? Di sini defaultnya adalah person, atau panjangnya, lengkapnya adalah korelasi product moment person. Product moment person correlation. Ini digunakan kalau variabel-variabel yang kita uji itu satu berdistribusi normal, kedua variabelnya, kedua datanya berskala interval. Ya, berskala interval atau berskala rasio
atau kalau dalam aplikasi SPSS disebut sebagai scale. Sedangkan kendal Taubi itu kalau data-datanya berdistribusi tidak normal, ya, sehingga kendal Taubi dan range Spearman itu biasa disebut sebagai uji korelasi non parametrik. Ya, salah satunya disebabkan karena salah satu atau kedua variabel berdistribusi tidak normal, maka menggunakan ini. Nah, karena data kita kedua-duanya berdistribusi normal, maka kita menggunakan person. Ya. Meskipun sekali lagi uji normalitas yang kita lakukan adalah uji normalitas terhadap masing-masing variabel. Kita juga bisa melakukan uji normalitas residual, yaitu kita membuat variabel ketiga, variabel resid dari relasi antara kedua variabel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah memindahkan kedua variabel ke kotak yang semestinya, klik saja OK. Nah, ini hasilnya. Hasilnya korelasi antara variabel kemampuan berbahasa Arab dan variabel prestasi belajar PAI. Nah, koefisien korelasinya itu ditunjukkan pada kolom yang ketiga, baris yang pertama, ya. Ini yang 0,812. Ya, korelasi antara kemampuan berbahasa Arab dengan prestasi belajar PAI adalah 0,812. Sama juga dengan korelasi antara prestasi belajar PAI dengan kemampuan bahasa Arab adalah 0,812. Karena memang uji korelasi itu asumsinya adalah kedua variabel itu harus saling berkorelasi, ya. Bukan hanya salah satu variabel yang menyebabkan variabel yang lain, tapi saling berkorelasi, saling berhubungan, saling berrelasi. Nah, kalau kita menggunakan pedoman pengambilan kesimpulan uji korelasi, ya, koefisien korelasi sebesar 0,812. Bagaimana kita menafsirkannya? Kita bisa menggunakan penafsiran terhadap tabel kekuatan koefisien korelasi dengan menggunakan pedoman ini. Ya, ini adalah salah satu pedoman yang cukup populer digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan korelasi. Kalau koefisien korelasi antara 0,00 sampai 0,199 itu kita bisa menafsirkan sebagai korelasi yang sangat rendah. 0,2 sampai 0,0399 adalah korelasi rendah. 0,40 sampai 0,599 sebagai korelasi sedang, ya, atau pertengahan. 0,60 sampai 0,799 sebagai korelasi kuat atau korelasi tinggi, dan 0,08 sampai 1, ya, sampai 1 itu disebut sebagai korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi. Itu cara menafsirkan koefisien korelasi adalah korelasi yang sangat rendah, sangat lemah. Ada yang lemah atau rendah, ada yang sedang atau pertengahan, ada yang kuat atau tinggi, ada yang sangat kuat atau sangat tinggi. Sehingga hasil kita itu tadi berarti adalah 0,812 itu berada di interval yang kelima, yaitu 0,8 sampai 1. Sehingga koefisien korelasinya disebut sebagai koefisien korelasi yang sangat tinggi atau koefisien korelasi yang sangat kuat, ya. Itu uji korelasi. Nah, lalu bagaimana signifikansinya? Karena nilai signifikansinya adalah 0,000, ini jauh lebih kecil dari 0,05, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf 0,05, ya. Signifikan pada taraf 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier sederhana. Uji regresi linier sederhana ini sebetulnya untuk uji korelasi tidak begitu relevan, ya, karena biasanya uji regresi linier itu digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Kalau ini sebetulnya bukan untuk melakukan
bukan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain, tetapi digunakan untuk mengetahui korelasi atau kesaling hubungan di antara dua variabel, bukan variabel prediktor yang mempengaruhi variabel dependen. Tapi tidak apa-apa, kita akan melakukan uji regresi, lalu kita nanti akan menafsirkannya untuk melengkapi analisis data ini. Oke, untuk uji regresi kita klik saja analyze, lalu pilih regression, ya, lalu pilih linear. Ya, kalau muncul jendela seperti ini, variabel y-nya kita masukkan ke kotak dependen, ya, variabel prestasi belajar, variabel y-nya kita masuk ke kotak dependen, sedangkan variabel independennya yaitu variabel kemampuan berbahasa Arab kita masukkan ke kotak independen. Nah, kalau sudah, yang lainnya abaikan semuanya karena ini adalah proses uji regresi linear sederhana. Klik saja OK. Nah, ini output dari uji regresi. Output uji regresi itu ada 4 tabel. Ya, ada 4 tabel. Yang pertama tabel variabel enter or remove. Yang kedua tabel model summary. Yang ketiga tabel ANOVA, dan yang keempat tabel koefisien. Kita akan menafsirkan masing-masing tabel tersebut sesuai dengan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, tabel pertama, interpretasi uji regresi linear sederhana. Tabel pertama ini menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat. Oke, variabel bebasnya dalam contoh ini adalah kemampuan berbahasa Arab, dan variabel terikatnya atau dependen variabelnya adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel model summary. Tabel kedua menampilkan nilai R atau nilai koefisien korelasi, tadi sama dengan uji korelasi. Koefisien korelasinya adalah 0,812 yang merupakan simbol dari koefisien korelasi. R adalah simbol dari koefisien korelasi. Nilai korelasi adalah 0,812, kategori sangat kuat atau sangat tinggi. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau R kuadrat, atau dia biasa juga disebut dengan koefisien determinasi, yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD, nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,659 atau 65,9%, yang dapat ditafsirkan bahwa bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 65,9% terhadap variabel Y, dan 64,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel di luar variabel X. Tapi untuk menafsirkan koefisien determinasi ini harus sangat hati-hati, dan untuk uji korelasi sederhana, saya sangat tidak menganjurkan mahasiswa melakukan penafsiran dengan menggunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan apabila kita melakukan penelitian yang melibatkan variabel bebas yang lengkap, ya, bukan hanya 1 atau 2 variabel independen, tapi bisa puluhan variabel independen dan 1 variabel dependen. Lalu tabel yang ketiga adalah tabel ANOVA. Dari output uji regresi, tabel ketiga digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau nilai signifikansi atau SIG. Kita menggunakan nilai SIG yang lebih mudah, ya, karena cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan kriteria nilai SIG dengan ketentuan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka model regresi adalah linear. Tentu saja berlaku sebaliknya, jika nilai SIG atau nilai probabilitas atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak linear. Nah, berdasarkan tabel yang ketiga ini, ya, pada tabel ANOVA diperoleh nilai SIG 0,000 ini, ya.
yang berarti lebih kecil dari kriteria signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data tersebut adalah signifikan. Artinya, model regresi linear memenuhi kriteria linearitas. Itu penafsiran terhadap tabel yang ketiga dari output uji regresi linear sederhana. Nah, tabel yang terakhir, tabel koefisien, adalah memberi informasi model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized coefficient B. Nah, berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi Y sama dengan 35,233, ini dari nilai konstanta, plus 0,671 kali X. Jadi dengan menggunakan persamaan regresi ini, kita bisa memperkirakan skor variabel Y apabila skor variabel X-nya diketahui. Demikian rekan-rekan para mahasiswa, tapi sekali lagi uji regresi linear sederhana ini dilakukan apabila variabel yang kita uji itu adalah variabel yang tidak saling berhubungan atau yang tidak korelasional, ya. Karena kita menggunakan asum, karena kita melakukan uji korelasi, karena judul penelitiannya adalah korelasi, asumsinya adalah kedua variabel, yaitu variabel kemampuan bahasa Arab dan variabel prestasi belajar PAI itu saling berhubungan, ya. Prestasi belajar bisa dipicu oleh kemampuan berbahasa Arab, tapi kemampuan berbahasa Arab juga bisa dipicu oleh prestasi belajar. Demikian rekan-rekan para mahasiswa, prosedur uji normalitas, uji korelasi, dan uji regresi untuk pengujian dua variabel yang dicontohkan oleh data yang berjudul korelasi antara kemampuan berbahasa Arab dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Hanya dua variabel. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.